Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita mau ngebahas karburator nih. Jadi kemarin kan kita udah benerin yang melenting ini kan, karena dia rembes gitu. Nah, sekarang setelah ini bagus rembesnya nih, udah nggak rembes gitu mas, udah rapet dia. Nah, muncul lagi penyakit baru nih. Jadi ketika si kerannya ini nggak ditutup gitu, nah bensin tuh ngucur terus dari sini, netes terus dari sini. Padahal kita lihat si setelan pelampung ini kan umumnya yang standar itu seperti ini ya, lurus gitu. Nah standarnya Ereking itu seperti ini. Nah ini udah ngangkat begini, udah dikurangin tampungan bensinnya, masih banjir juga gitu. Biasanya kadang-kadang kan kalau ngucur dari yang saluran ini, dia diketok-ketok-ketok aja sembuh gitu. Karena kadang-kadang di pelampungnya itu ada kotoran mengganjel gitu. Dia banjir terus jadinya. Nah cuman pas diketok-ketok itu dia masih bocor juga gitu. Nah setelah diperhatiin kenapa nih penyebabnya seperti ini. Nah masalahnya itu ada di jarum pelampungnya. Nih kita cek ya. Ini pakai setelannya dia nih. Setelan pelampung seperti ini. Jarum pelampungnya yang bocor tadi nih. Kita coba dulu ya, kita tes nih. Sebentar. Nah, jadi ini ya kawan-kawan, jarumnya si pelampung karburator yang ini. Nah, terus saya bandingkan, saya juga ada jarum pelampung yang lain gitu. Nah, kita bandingkan ya, kedua jarum pelampung ini. Saya juga nggak tahu nih jarum pelampung motor apa yang satu nih. Tapi lihat dari ketinggian itu sangat berbeda ya. Bisa diperhatikan. Nah, bisa diperhatikan kan kawan. Oke, nah saya deketin nih. Nah kita bisa lihat kawan-kawan. Bentar, aduh saya nggak punya tripod lagi ya. Nah kita lihat perbedaan kedua jarum ini. Bentar kawan-kawan. Nah tuh, kalau diperhatikan si jarum ini dia lebih panjang ketimbang yang ini gitu. Jadi walaupun dia si pelampungnya itu di setel kayak tadi gitu ya, udah dibikin, katakanlah dibikin tampungannya itu lebih sedikit gitu, dia masih tetap banjir gitu. Karena biang keroknya di jarum pelampung ini, dia terlalu pendek. Nih, ini lebih panjang ya, perhatikan kawan-kawan. Nah dugaan saya sih si jarum ini udah nggak original ya. Tuh, jadi ketika bensin masuk, si pelampung itu naik. Nah dia harusnya katakanlah kalau 1 sampai 10 ya, di angka 7 itu udah berhenti gitu. Udah bensin itu udah nggak masuk lagi ke tampungan. Dia sampai angka 9 tuh masih ngucur terus. Akhirnya apa? Di sini luber. Masuklah bensin ke sini. Terbuang ke sini. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa motornya tuh kok boros banget ya, nah bisa jadi penyakitnya tuh ini gitu. Motor udah setel irit padahal nih, motor udah setel irit,
tapi kok boros bensinnya gitu. Nah, bisa jadi di sini nih, tampungan bensinnya terlalu banyak. Jadi ketika jalan motor tuh kita nggak terasa banyak yang bensin yang kebuang di sini, dari sini ataupun dari sini nih, lagi ngebucrut keluar dari sini. Karena kalau tampungan bensin terlalu banyak, kan di dalam karburator itu ada tekanan angin ya. Nah, dia menyembur dari sini bisa. Kalau di tampungan mangkok itu terlalu banyak bensin. Nah, itu bisa jadi tuh faktor yang membuat motor air racking kalian itu walaupun udah katakanlah settingannya tuh udah enak, udah pas tuh, malah cenderung agak basah. Dilihat di businya itu biasanya agak merah-merah bata ke itu teman. Nah, udah pas kan segitu kalau untuk harian lah, tapi kok boros ya gitu bensin tuh, padahal masih standar nih. Nah, bisa jadi penyebabnya itu si jarum pelampung ini gitu. Padahal kan tadi kita lihat ya, si setelan pelampungnya harusnya kan si ini nih, nah garis ini tuh rata dia sama body ini tuh, harusnya rata dia. Ini udah saya naikin begini, bentar, ini udah saya agak naikin tadi rata begini kan, udah naikin saya begini, masih bocor juga, masih kepenuhan, masih kebanyakan. Nah, jadi kita jangan tertipu ya dengan setelan pelampung ini. Patokan kita itu pada volumenya, volume si bensin yang ada di karburator itu, yang ada di tampungan itu. Nah, itu patokan kita itu. Jadi jangan selalu berpatokan pada garis di pelampung ini. Patokan kita ketika menyetel karburator itu adalah debit yang ada di tampungan sini. Nah, segimana sih tampungan yang pas gitu untuk di karburator air racking ini? Dia berkisar antara 28 mili sampai 30 mili lah, paling banyak di tampungan ini. Karena kan di sini tuh ketika dia diisi bensin tuh kan ada massa volume dari pelampung juga ya. Jadi akan ketekan naik ke atas gitu. Nah, segimana yang idealnya nih kalau kita nggak punya alat ukur nih? Oke, segini kan kawan, sebentar. Nah, seginilah idealnya bensin yang ada di tampungan karburator kan kawan. Bisa dilihat itu ada di sini nih, kita lihat ada lubang. Nah, aduh, kena cahaya ya. Bentar. Nah, bisa dilihat ketika kita miringkan seperti ini. Nah, tuh lihat. Lihat yang ada tulisan C51. Kan itu ada tepinya ya. Nah, dia harus rata dengan itu. Dan ini tuh, kalau dia berada di atas bolongan itu sedikit aja, kira-kira 1 atau 2 mili lah, dia berada di atas itu. Nah, itu tampungan bensin yang pas. Insya Allah dia nggak akan bocor dari sini, nggak akan kepenuhan tampungannya ini. Kalau diperhatikan si jarum ini dia lebih panjang ketimbang yang ini gitu. Jadi walaupun dia si pelampungnya itu di setel kayak tadi gitu ya, udah dibikin, katakanlah dibikin tampungannya itu lebih sedikit gitu, dia masih tetap banjir gitu. Karena biang keroknya di jarum pelampung ini, dia terlalu pendek. Nih, ini lebih panjang ya, perhatikan kawan-kawan. Nah, dugaan saya sih si jarum ini udah nggak original ya. Tuh, jadi
ketika bensin masuk, si pelampung itu naik. Nah, dia harusnya katakanlah kalau 1 sampai 10 ya, di angka 7 itu udah berhenti gitu. Udah bensin itu udah nggak masuk lagi ke tampungan. Dia sampai angka 9 tuh masih ngucur terus. Akhirnya apa? Di sini luber. Masuklah bensin ke sini. Terbuang ke sini. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa motornya itu kok boros banget ya. Nah, bisa jadi penyakitnya tuh ini. Gitu. Motor udah setel irit padahal nih. Motor udah setel irit. Tapi kok boros bensinnya gitu. Nah, bisa jadi di sini nih. Tampungan bensinnya terlalu banyak. Jadi ketika jalan motor tuh kita nggak terasa banyak yang bensin yang kebuang di sini. Dari sini ataupun dari sini nih. Lagi ngebucrut keluar dari sini. Karena kalau tampungan bensin terlalu banyak, kan di dalam karburator itu ada tekanan angin ya. Nah, dia menyembur dari sini bisa. Kalau di tampungan mangkok itu terlalu banyak bensin. Nah, itu bisa jadi tuh faktor yang membuat motor air racing kalian itu walaupun udah katakanlah settingannya tuh udah enak, udah pas gitu, malah cenderung agak basah. Dilihat di businya itu biasanya agak merah-merah bata ke itu teman. Nah, udah pas kan segitu kalau untuk harian lah. Tapi kok boros ya gitu bensin tuh, padahal masih standar nih. Nah, bisa jadi penyebabnya itu si jarum pelampung ini gitu. Padahal kan tadi kita lihat ya si setelan pelampungnya harusnya kan si ini nih, nah garis ini tuh rata dia sama body ini tuh harusnya rata dia. Ini udah saya naikin begini, bentar. Ini udah saya agak naikin tadi rata begini kan, udah naikin saya begini masih bocor juga, masih kepenuhan, masih kebanyakan. Nah, jadi kita jangan tertipu ya dengan setelan pelampung ini. Patokan kita itu pada volumenya, volume si bensin yang ada di karburator itu, yang ada di tampungan itu. Nah, itu patokan kita itu. Jadi jangan selalu berpatokan pada garis di pelampung ini. Patokan kita ketika menyetel karburator itu adalah debit yang ada di tampungan sini. Nah, segimana sih tampungan yang pas gitu untuk di karburator air racing ini? Dia berkisar antara 28 mili sampai 30 mili lah. Nah, baik kan kawan? Kita sudah pakai jarum yang ada hitamnya tadi ya. Nah, ini yang tidak dipakai atau yang menyebabkan tampungan bensin itu lebih banyak karena dia terlalu pendek ya jarum ini. Kita ganti yang lebih panjang. Nah, untuk di setelan standarnya ini tinggi banget. Volume di ini tuh tinggi banget kalau kita mengukurnya secara garis pelampung ya. Karena standarnya itu kan seperti ini ya, rata banget. Nah, tadi seperti ini nih. Nah, kita pakai jarum lebih tinggi gitu. Mungkin kalau sekilas gitu orang bakal bilang, "Wah, ini terlalu sedikit nanti tampungannya nih." Oke, kita buktikan ya. Kita kasih bensin pakai mangkoknya. Kita buktikan berapa mili bensin yang ada di tampungan. Oke. Sebentar nih. Saya soalnya nggak ada tripod, jadi rada dipotong-potong videonya nih. Nah, baik kawan-kawan, kita isi si karburator ini dengan bensin dengan pakai jarum pelampung yang agak panjang sedikit. Bagaimana? Kita lihat volume yang ada di dalamnya. Oke. Nah, setelah kita uji coba, hasilnya sama persis ya, seperti yang saya tuangkan tadi. Nah, kita tes lagi. Tuh.
Ini ya, biar jelas. Tuh, dimiringkan seperti ini. Tuh, lihat di ujungnya itu yang ada tulisan C5-1. Nah, lihat, dia berada di tepinya. Nah, fungsinya dimiringin gini supaya apa? Jadi ketika kita melewati tanjakan itu, nah kan, dia nggak bakalan nyembur ke sini, bensin itu nggak bakal kebuang ke pembuangan gitu. Makanya kita miringkan seperti itu, ngetesnya seperti itu. Ketika kita melewati medan yang curam, miring, nah si bensin itu nggak bakalan kebuang ke sini gitu. Ya dah, gitu aja kan kawan ya tipsnya. Semoga bermanfaat. Jadi untuk menyetel karburator ini kita jangan berpatokan pada pelampungnya ya, garis pelampung jangan, tapi berpatokan pada volume yang ada di tampungan ini gitu. Berkisar antara 28 sampai 30 mili. Ya, baik kawan-kawan. Si karburator ini udah saya diamkan nih. Ini saya buka dari tadi nih. Bensinnya udah ada kali 2 jam 3 jam dan alhamdulillah dari mangkoknya sini nggak ada kebocoran, dari sini nggak ada kebocoran, aman. Berarti karbu ini udah normal kembali. Yaudah segitu aja ya kawan-kawan tipsnya tentang karburator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.